Honda jadi salah satu pabrikan yang paling serius ngembangin skutik retro. Setelah Scoopy dan Genio, kini mereka main di pasar yang lebih besar. Dan inilah Honda Stylo 160. Motor ini jadi anggota terbaru di keluarga 160cc-nya Honda. Sebelumnya mereka udah punya EDV, Vario, dan PCX yang bermain di kelas 160cc. Tapi karena ini adalah skutik retro, tentu ada beberapa perbedaan dibanding nama-nama barusan. Honda Stylo 160 tersedia dalam dua varian. Ada CBS yang dijual 27,5 jutaan dan ABS yang tembus 30,4 jutaan. Kebetulan motor yang kami pakai ini versi ABS. Nah, dengan harga segitu, kira-kira apa aja sih yang ditawarin ke motor ini? Mari kita bahas satu-satu. Secara tampilan, Honda Stylo ini Eropa banget. Lihat aja nih, desain lampunya yang heksagonal gini. Ini tuh mengingatkan kita sama skutik-skutik retro buatan Eropa, kayak Lambretta dan Royal Alloy. Sementara di bagian sampingnya ini masih mengingatkan kita dengan Honda Scoopy, karena dia tarikannya tuh agak mengerucut di bagian belakang. Desain ini tuh beda banget sama Honda Giorno yang jadi kembaran motor ini di Thailand. Kalau Giorno tuh kan agak mengotak-ngotak gitu di bagian belakangnya. Jadi beda banget. Entah kenapa skutik retro tuh kiblatnya pasti ke Eropa. Lebih spesifiknya Italia. Kalau diperhatiin sih, Honda Stylo malah nyaris nggak ada nuansa Jepangnya. Jadi ada opsi baru nih buat temen-temen yang mau beli Vespa tapi kurang dana. Gue pribadi juga suka banget sama permainan warna dual tone di motor ini. Dominasinya hitam tapi ada aksen coklatnya di beberapa bagian, kayak di jok, pijakan kaki, sampai ke stang. Cuma yang bikin agak ganjil adalah aksen coklat ini terbawa sampai ke bodi. Jadi bikin tampilannya kurang clean, tapi urusan desain sih selera ya. Jujur pas pertama kali gue lihat Honda Stylo 160, gue langsung terpukau sama build quality-nya yang jempolan banget. Ya Honda emang udah biasa sih bikin motor dengan build quality oke, tapi rasa-rasanya motor ini ada di level yang beda aja. Oh ya, selain build quality yang oke, gue juga salfok nih sama ukuran bannya karena dia tuh gede dan lebar banget. Nah, bagian menarik lainnya juga ada di bagian panel instrumennya nih. Emang sih suasananya tuh masih kayak Honda Vario 160, tapi ada beberapa sentuhan yang bikin suasananya lebih retro dan nyeni aja. Khas motor untuk harian, Honda merancang motor ini agar akomodatif. Kelihatan kan di Stylo ini walaupun konsepnya retro, Honda tetap kasih kita kompartemen penyimpanan di dashboardnya. Sementara untuk bagasinya, tergolong pas-pasan sih kalau kalian berencana taruh helm di bawah jok. Soalnya dari pengetesan kami, cuma helm tertentu yang selnya nggak terlalu besar aja nih yang bisa masuk. Terus bicara soal kepraktisan, motor ini udah pakai sistem keyless dan ada port USB. Sekarang mari kita beralih ke posisi berkendara. Tinggi joknya ini 768 mm. Ini jelas lebih rendah dibandingkan Honda Vario 160. Buat gue yang tingginya 170 cm, ini tuh sebenarnya agak jinjit kalau gue duduk di belakang. Tapi kalau duduk ke depan sedikit, ini bisa menapak dengan sempurna sih. Layaknya motor harian, Honda Stylo 160 ini posisi duduknya dirancang nyaman dan rileks. Dan jarak antara dengkul ke dashboard ini juga cukup jauh ya, nggak terlalu dekat. Posisi stangnya juga nyaman, cuman kalau ini agak dinaikin sedikit, mungkin feel Eropanya lebih dapet. Motor ini udah gue coba buat mobilitas harian di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Meski lahir dari rahim yang sama seperti Vario 160, namun ada sensasi yang berbeda saat mengendarai Stylo. Secara umum, motor ini nyaman dipakai riding santai, bukan seruntulan atau kebut-kebutan. Tapi bukan berarti nggak mampu dipakai saat-saat di jalan macet. Cuma karena bannya yang lebar, rasa gesitnya jadi kurang maksimal. Kabar baiknya, ban yang besar dan lebar bikin stabilitas motor lebih terjaga. Dipakai nikung tajam juga lebih seimbang. Oh iya, karakter suspensi depan motor ini tuh rasanya tergolong empuk. Tapi suspensi belakangnya agak keras nih. Menurut gue sih, dibandingkan dengan Vario 160, motor ini punya karakter bantingan yang lebih enak untuk dipakai harian yang santai. Berikutnya kita bahas mesinnya. Seperti biasa kita nyalain dulu biar kalian bisa dengar suara mesinnya bagaimana. Yes, bener banget. Honda Stylo 160 ini pakai mesin yang identik kayak Honda Vario 160. Cuma, entah kenapa gue ngerasa motor ini tuh mesinnya lebih halus. Dan uniknya lagi, pas gas dibetot, itu nggak langsung ngejambak kayak Vario 160. Jadi kayak ada
tenaga yang disalurkan secara bertahap dan pelan-pelan. Stylo pakai mesin ESP Plus 156,9 cc 4 katup dengan teknologi PGM-FI. Spesifikasi itu bikin motor bisa ngasilin tenaga 15,1 horsepower dan torsi 13,8 Nm. Ketika dibawa lari, power Stylo terasa padat di putaran bawah. Tapi pas masuk ke putaran tengah dan atas, walaupun tenaganya bukan yang terbaik, tapi nafasnya masih ada. By the way, gue juga sempat mengetes konsumsi bahan bakar Honda Stylo. Ternyata motor yang kami tes ini dapat 37 km per liter. Angka ini nggak lebih baik ketimbang Vario 160. Tentu faktor spek kaki-kaki sampai bobot bisa berpengaruh. Tapi pelot Honda jelas nih, kalau mau yang ganteng ya pilih Stylo 160, tapi yang irit ada Vario 160. Ya rasanya pakai Honda Stylo 160 buat harian emang pas sih. Karena meskipun mesinnya 160 cc, tapi sensasi naik motor entry level itu masih ada. Jadi kalau kalian yang pengen beli Honda Scoopy, tapi ngerasa kurang mantep gitu sama mesinnya, kurang srek sama mesinnya, kayaknya motor ini bisa jadi opsi lain sih. Lantas, apakah dengan harganya mulai dari 27,5 jutaan, motor ini layak dibeli? Jawabannya tergantung. Kalau kalian butuh skutik retro bermesin 160 cc, dengan harga terjangkau, Stylo tentu bisa menjadi pilihan. Tapi, kalau kalian nggak masalah sama mesin 125 cc, Yamaha Grand Filano bisa dipertimbangkan dengan harga yang sedikit lebih murah. Nah, kalau punya dana lebih dan ingin tampil lebih eksklusif, tentu skutik premium yang buatan Eropa lah jawabannya. Ya, begitulah ulasan kami tentang Honda Stylo 160 ini. Menurut kalian gimana? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Gue Farhan Nurhuda, jurnalis Detik Oto. Sampai ketemu di ulasan berikutnya.